Wajah Roni memerah. Kamu lagi ngomong apa? Alika, kenapa? Aku salah ngomong. Aku kasih tahu kamu jangan lihat Kak Bain tinggal di desa, tetapi sebenarnya dia punya kontak dengan sosok tokoh militer. Suatu saat nanti, Kak Bain pasti akan berjaya. Reka yang dari tadi diam tiba-tiba mengangkat kepalanya. Bain punya kontak dengan sosok tokoh militer. Lalu Reka pun memikirkan Bain yang berusaha untuk halangi pembongkaran. Di benak Reka pun muncul sebuah pemikiran. Si Bain tampaknya berkaitan dengan Sangs. Dirinya sejak kemarin sudah tahu Sangs tidak akan menyerah. Bagi Reka, jika Sangs buat onar terus juga akan semakin bagus. Jika seperti ini, baru bisa temukan kelemahannya secepat mungkin, dan bereskannya. Ibu Roni menarik Alika untuk pergi. Untuk apa ngomong begitu banyak dengan mereka, kita pergi istirahat saja. Roni, jangan lupa cuci piring. Roni tersenyum dengan tampak sedih. Reka, ayo, ke kamarku, kita berdua lanjut minum. Malam ini kamu tak usah pulang, ada banyak hal yang ingin aku ceritakan ke kamu. Reka mengangguk, dan ikut Roni pergi. Roni keluarkan minuman keras dan kacang yang disimpan oleh dia, dan mulai minum bersama dengan Reka. Di ruang tamu terdapat makanan yang sudah dimasak, tapi Roni pun tidak sentuh sama sekali karena dia merasa Bain sangat kotor. Mungkin karena suasana hatinya sedang murung, jadi Roni pun minum banyak, dan langsung tertidur di atas ranjang. Reka mengeluarkan ponselnya, dan mengirim sebuah pesan ke ketua Zenith Farmasi. Sudah ketemu bidang kedokteran, besok bawa 200 miliar untuk bertemu denganku. Zenith Farmasi adalah pimpinan industri farmasi di Hotline. Ketua Zenith Farmasi adalah murid dari Reka yang bernama Toksin. Sebenarnya Zenith Farmasi adalah usaha milik Reka juga, hanya saja dia agak malas untuk urus, jadi dia pun langsung berikan ke muridnya. Pada saat ini juga, di ruangan ketua Zenith Farmasi. Setelah Toksin melihat pesan itu, dia pun merasa sangat terharu. Bidang kedokteran, kembali berhasil menemukan bidang kedokteran lagi. Kalau dihitung-hitung, di Hotline terdapat 5 bidang kedokteran. Di dunia ini ada 7 bidang kedokteran, 5 diantaranya ada di Hotline. Tuhan memberkati Hotline. Toksin pun langsung berteriak, Sekretaris Balran, siapkan helikopter untuk terbang ke kota Geffen. Pagi hari berikutnya, suara gemuruh yang terdengar pun membangunkan orang-orang di Rancor. 2 helikopter mendarat di kantor kepala desa. Seketika Rancor pun menjadi ribut. Mereka semua yang menjadi petani dalam seumur hidup ini mana mungkin pernah melihat helikopter, apalagi melihatnya dengan dekat. Orang-orang satu desa pun berkumpul di kantor kepala desa untuk menyaksikan apa yang terjadi. Roni sekeluarga tentu saja juga pergi ke sana. Di perjalanan, terdapat banyak orang yang berinisiatif untuk menyapa Roni. Tuan Magona, tidak disangka kamu masih punya teman narapidana yang ingat kamu. Apakah karena tidak bisa bertahan di luar, jadi orang itu datang ke sini untuk minta bantuan ke kamu? Haha, kalau gitu orang itu sudah salah, minta bantuan ke kamu bukannya sama dengan cari mati. Tidak perlu ditanyakan sama sekali, tadi malam Bain pasti sudah sebarkan hal mengenai teman narapidananya. Sekarang orang-orang di satu desa sudah tahu, terdapat narapidana yang ada di rumah Roni, dan ini pun menjadi bahan tawaan. Roni marah, dan mulai mengomel, tetapi dia tetap tidak bisa hentikan mereka yang sedang ejek dirinya. Wajah Alika dengan ibu Roni terlihat marah, sungguh malu. Dalam waktu yang singkat, mereka pun sudah sampai di kantor kepala desa. Warga-warga di desa dari tadi pun sudah mengepung helikopter dan merasa kagum. Terdapat banyak anak-anak yang ingin menyentuh helikopter, tetapi mereka pun dilarang. Apakah sedang bercanda? Helikopter ini pasti sangat mahal, jika rusak, mereka mana sanggup ganti rugi. Roni sekeluarga gunakan tenaga yang ekstra untuk masuk ke dalam. Ketika baru berhasil masuk ke sana, Alika pun menatap helikopter itu terus, sungguh mewah, jika bisa duduk di dalamnya, mati pun tidak akan menyesal. Reka tersenyum. Jika tadi malam kamu perlakukan aku dengan sopan,
mungkin saja aku akan berikan kesempatan ini ke kamu. Tetapi sekarang, pintu helikopter dibuka, terdapat sebaris orang yang kenakan jas hitam turun dari dalam. Yang berdiri di paling depan adalah Ketua Zenith Farmasi, murid dari Reka, Toksin. Mereka semua membawa satu koper aluminium di tangan. Terdapat salah satu orang berjas hitam yang tidak sengaja terpeleset, jadi koper yang ada di tangannya pun terbuka. Tumpukan uang pun terbang dari koper itu. Mata semua orang pun terbuka lebar. Uang, isinya adalah uang. Isi uang sebuah koper saja sudah sebanyak ini, berapa banyak uangnya kalau ada 10? Semua orang pun tidak bisa membayangkannya. Reka berjalan ke arah Toksin. Roni menariknya, kamu mau pergi kemana? Reka berkata, mereka adalah karyawanku, mereka datangkan aku. Roni tersenyum, dasar kamu ini, ketika di penjara, kamu juga tidak suka omong kosong. Kamu sudah berubah. Alika pun memelototi Reka, dan berkata dengan sabar, jangan asal ngomong di sini, apakah mereka adalah orang yang bisa kamu singgung? Jika kami dikaitkan, aku pasti tidak akan lepaskan kamu. Suara di sini pun berhasil menarik perhatian Toksin. Setelah menemukan Reka, mata Toksin seketika terlihat berbinar, lalu dia pun langsung bergegas untuk hampiri Reka. Orang-orang yang mengenakan jas hitam pun mengikutinya dari belakang. Warga di desa seketika pun merasa cemas. Bos ini berjalan ke arah mereka dengan tampak panik, apa yang ingin dilakukan. Aura mereka sangat kuat, ini pun membuat warga desa tidak berani mengeluarkan suara lagi. Yang paling cemas adalah Alika sekeluarga. Karena orang-orang ini berjalan menuju ke arah mereka. Sial, jangan-jangan perkataan mereka tadi didengar oleh orang-orang ini, badi orang-orang ini ingin cari masalah. Toksin dengan orang-orang yang mengenakan jas hitam berhenti di depan mereka dengan jarak sekitar 1 meter. Lalu mereka pun membungkuk dan memberi hormat kepada Reka. Bos, wow, seketika mereka semua menjadi ribut. Teman narapidana Roni ternyata adalah bos dari bos-bos yang ada di sini. Sial, karyawannya naik helikopter, dan gunakan koper untuk bawa uang, kalau gitu seberapa kayanya narapidana ini. Sungguh tidak disangka, Roni akan punya teman sehebat ini. Roni sekeluarga pun sudah membeku di sana. Bukannya Reka adalah narapidana. Seorang narapidana yang pernah dipenjarakan selama 5 tahun bersama dengan Roni. Kenapa Reka begitu kaya? Ini juga terlalu rendah hati. Memikirkan kejadian tadi malam, Alika pun mulai menyesal. Sial, kenapa dirinya tidak perlakukan Reka dengan lebih baik? Kenapa dirinya tidak setuju untuk dijodohkan dengan Reka? Bain bantu Reka ambil sepatu saja pun tidak berkualifikasi. Sudah kehilangan 200 miliar, tidak, sepertinya adalah puluhan triliun. Reka menjawab, dengan dingin. Dia lepaskan tangan Roni, dan berjalan ke daerah tengah yang dikelilingi oleh warga. Reka melihat ke sekeliling, dia terlihat tenang, dan sangat mulia dengan temperamen yang buat orang-orang merasa kagum dengan dia. Alika menatapnya. Sekarang dia baru sadar, ternyata Reka begitu tampan dan bertemperamen. Reka mengeluarkan Red Boot dari sakunya, dan menunjukkannya ke warga. Kalian harusnya tahu ini. Orang-orang di kerumunan menjawab, tahu-tahu. Ini adalah snow grain, di sini sangat banyak. Kami biasanya gunakan snow grain untuk beri makan babi. Apa? Kepala Toksin pun sepertinya sudah meledak. 1 batang Red Boot, jika dijadikan obat, bisa selamatkan nyawa 10 prajurit. Barang yang begitu berharga, jika punya uang juga belum tentu bisa beli. Tetapi orang-orang ini jadikan Red Boot sebagai makanan babi. Pemborosan, sekarang Toksin pun ingin menembak mereka. Meskipun hati Reka berombak, tetapi dia tetap terlihat tenang. Aku sekarang lagi butuh orang untuk tanam rumput ini, untuk masa awal. Gaji minimum setiap orang 60 juta per bulan, setelah familiar, setiap bulannya bisa capai 100 juta sampai 200 juta, ada yang mau kerja. Sial, orang-orang di kerumunan kembali menjadi ribut. Gaji sebulan 60 juta, kerjaannya hanya tanam snow grain.
Apalagi sesudah familiar, mungkin bisa capai 100 juta sampai 200 juta. Sungguh lebih untung dari jadi seorang bos. Harus diketahui bahwa mereka kerja mati-matian di pabrik kimia, setiap bulan paling banyak juga hanya 8 juta. Orang-orang berteriak, aku mau, aku mau. Alika sekeluarga pun mulai bergemetaran. Tadi malam mereka bilang, dia akan carikan kerja untuk warga di desa dengan gaji yang mulai dari puluhan juta sampai ratusan juta. Ternyata mereka tidak sedang bercanda. Tadi malam harusnya tidak boleh menertawai Reka. Reka mengangguk, oke. Hanya saja, jika mau kerja untuk aku masih ada sebuah syarat dari aku. Snow grain seperti ini perlu dirawat dengan sungguh-sungguh selama 24 jam, jadi kalian harus pindah ke kawasan penanaman. Tidak masalah. Warga-warga menjawabnya dengan gembira. Reka, kalau gitu desa kalian juga tidak perlu ada lagi, bongkar saja. Warga-warga tiba-tiba sadar. Ternyata proyek Low Felicity 200 miliar ini juga berhubungan dengan orang ini. Sungguh merupakan orang kaya. Hanya saja warga-warga pun mulai khawatir. Mereka khawatir ini adalah trik jahat yang digunakan oleh Reka agar mereka setuju untuk bongkar. Reka pun sudah tahu apa yang dikhawatirkan oleh mereka, jadi dia pun berkata, jangan khawatir aku akan bohong kalian, sekarang kita boleh tanda tangan kontrak, bahkan aku masih akan berikan gaji selama 1 tahun ke kalian terlebih dahulu. Bagi yang setuju, datang ke sini untuk tanda tangan kontrak kerja dengan kontrak pembongkaran. Tanda tangan kontrak, bahkan masih diberi gaji selama 1 tahun terlebih dahulu. Hal yang dikhawatirkan oleh mereka pun sudah hilang, dan mereka pun mulai bergegas ke sana untuk tanda tangan kontrak. Sebulan 60 juta, gaji setahun mereka pun bisa mencapai 600 juta, tidak sampai 3 tahun, mereka pun sudah jadi miliarder, hanya orang bodoh yang akan sia-siakan kesempatan ini untuk jadi seorang miliarder.